Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil amjad mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'in. Mauzusanina dan musannif. Pamuzani nafa'ana Allah ta'ala wa bi ulumi amin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ya rabbal alamin nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni mawarzuqni fuqahu qali amma ba'd. Wala yambaghi an takuna awqatuka muhmalatan. Wala yambaghi dan tidak sepatutnya an takuna ada awqatuka apa waktumu muhmalatan menjadi sia-sia, percuma. Fatastaghilu menyibukkan engkau fi kulli waqtin di setiap waktu bima dengan sesuatu, bima dengan apa ittafaqah kaifa tafaqah. Bima tafaqah kaifat tafaqah itu artinya bermakna dengan sesuatu yang menjadi kesukaanmu. Artinya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan diri sendiri, tapi itu jelas-jelas tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Halaman 22. Halaman 22. Paragraf kedua itu wala yambawi antakuna. Udah ketemu? Wala yambawi antakuna awqatuka muhmalatan. Wala yambawi antakuna tidak sepatutnya. Wala yambawi tidak sepatutnya antakuna ada awqatuka apa waktumu muhmalatan menjadi sia-sia, halnya percuma. Fatastaghilu fi kulli waqtin. Fatastaghilu engkau sibuk fi kulli waqtin di setiap waktu bima dengan apa atau dengan sesuatu ittafaqah kaifat tafaqah yang datang secara tiba-tiba atau dimaknai seperti ini. Bima tafaqah kaifat tafaqah itu sesuatu yang baru yang tidak ada faedahnya. Bal yang bawi akan tetapi sudah seharusnya ya, sepatutnya antuhasibah menghitung nafsakah kepada dirimu wa turattiba dan menyusun auradaka kepada wiritanmu
fi lailika wa naharika, di malam dan siangmu, sepanjang hari. Wa tu'ayyinah, wa tu'ayyina, tentukan, wa tu'ayyina, dan tentukan likulli waktin, setiap waktu, syughlan, halnya kesibukan, la tata'addahu wa la tu'sirah, la tata'addahu, yang tidak melampaui, wa la tu'sirah, dan tidak mendahului, fihi, di dalam waktu itu, siwahu, apa yang lainnya. Fabidzalika, maka dengan hal itu, tadharu, engkau akan melihat atau akan tampak, barakatul awqati, apa keberkahan waktu. Jadi intinya di sini kita itu disuruh membiasakan, merencanakan ataupun menyusun sesuatu atau pekerjaan yang akan kita lakukan, yang mana itu harus jelas-jelas ada faedahnya, ada manfaatnya. Makanya di sini antuhasiba nafsakah wa turattiba auradakah. Bahkan wiritan-wiritannya harus disusun dari awal, harus direncanakan. Ya artinya seperti ini, kita ini hidup, jadi sepanjang hari itu minimal dari pagi sampai sore atau sampai malam itu sudah ada rencana untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang positif. Dan rencana-rencana itu jangan sampai dikalahkan dengan sesuatu yang tidak direncanakan. Jadi kita harus punya program prioritas. Nah, ini manajemen waktu. Jadi Imam Ghazali di sini mengajarkan kepada kita agar bagaimana kita ini punya manajemen waktu. Jadi harus ada rencana. Jam sekian saya harus hadir ke majelis, contoh, atau jam sekian saya harus pergi besuk orang sakit, jam sekian saya sudah harus ada di masjid. Nah, ini manajemen waktu yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Dan ketika itu sudah tersusun, maka wala tata'addahu wala tu'siru fihi, jangan sampai itu terkalahkan oleh sesuatu yang baru, yang tidak terencana, kecuali memang itu juga bermanfaat. Jadi jangan sampai ya awqatuka muhmalatan, kata Imam Ghazali, waktu kamu itu terbuang sia-sia, jangan sampai. Karena terkadang ada orang yang seenaknya saja. Jadi kehidupan sehari-harinya ya hanya ya sudah seenak saya saja. Ada seperti itu, padahal itu jelas tidak bermanfaat terkadang. Kalau memang bermanfaat ya tidak ada masalah. Jadi sekali lagi Imam Ghazali di sini mengajarkan kepada kita tentang manajemen waktu ya. Hanya kita harus punya perencanaan untuk hal-hal yang positif.
Intinya harus yang positif. Karena khawatir nanti kalau tidak ada perencanaan untuk hal-hal yang positif, malah justru nanti kita akan terseret kepada hal-hal yang negatif. Makanya kata Imam Ghazali, wan nafsu illam tusyaggal bisyai'in syaghalat sahibaha. Artinya jika jiwa kita tidak kita kendalikan, tidak disibukkan dengan hal-hal yang positif, maka nanti justru nafsu ini yang akan mengatur kita, yang akan mengarahkan kita. Jadi kalau tidak dipaksakan kita untuk berkegiatan mengisi hari-hari ini dengan hal-hal yang positif, malah justru nanti nafsu yang akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Itu yang dimaksud dengan wan nafsu illam tusyaggal bi syai'in syaghalat sahibaha. Itu kata Imam Ghazali juga. Itu dalam keterangan lain. Fa amma idza taraktah nafsaka sudan, ya. Fa amma idza tarakta, jika engkau membiarkan nafsaka kepada dirimu sudan mahmalan, sudan halnya ya terbuang, mahmalan atau sia-sia sama itu. Ihmalal bahaimi, maka ya engkau akan sia-sia atau sia-sia seperti halnya hewan, sia-sianya hewan. La tadri, yang tidak mengetahui, bimadza tastaghilu, dengan apa kesibukan, bimadza tastaghilu, dengan apa pekerjaannya, fi kulli waktin, di setiap waktu. Jadi kalau kita tidak punya manajemen waktu, kata Imam Ghazali, tidak memanage dengan baik waktu kita untuk dipergunakan kepada hal-hal yang positif, ya maka nanti ini ibaratnya seperti hewan, yang mana hewan itu kan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Hewan itu kan tidak mikir sore mau kemana, malamnya mau kemana, itu tidak mikir hewan itu. Manusia itu tidak boleh seperti itu, kata Imam Ghazali, harus punya sudah perencanaan. Tapi hal-hal yang positif. Nanti malam apa yang akan kita kerjakan, apa mau baca Al-Quran, apa mau pergi ke majelis, itu kan hal yang positif. Lah itu harus direncanakan, kata Imam Ghazali. Itu manajemen waktu. Jadi kita diajarkan memanage, ya, mengatur diri kita sendiri oleh Imam Ghazali. Jangan sampai nanti kita yang diatur oleh waktu. Harus kita yang mengatur. Karena nanti kalau sampai kita yang diatur oleh waktu, yang dikhawatirkan nanti syaghalat sahibaha. Justru kita diatur kepada hal-hal yang negatif. Fayang qadi aksaru auqatika, fayang qadi maka lewat atau hilang, pergi, aksaru auqatika, apa banyak-banyak waktumu, doian, ya terbuang. Jadi kalau sampai kita tidak punya perencanaan, tidak punya manajemen waktu, maka nanti akan banyak waktu yang terbuang, yang sia-sia. Wa auqatuka, dan waktumu, ya, umrukah, ya itu adalah usia, adalah umurmu. Waktumu itu ya umurmu, kata Imam Ghazali. Wa umrukah ra'su malikah, dan umurmu itu ra'su malikah adalah modal. Wa alaihi tijaratukah, untuk, ya kalau dicontohkan kepada perdagangan, ini modal untuk perdagangan, untuk ini modal untuk usaha.
Umur itu kan modal untuk usaha. Wabihi, dan dengan tijarah ya, perdagangan itu wabihi dengan ra'sul mal. Modal itu usulukah ila naimi daril abadi fi jawarillahi ta'ala, akan mendapatkan siapa engkau ila naimi daril abadi, atas kebahagiaan daril abadi, alam yang abadi, fi jawarillahi ta'ala, di lingkungan Allah Ta'ala, maksudnya di alam akhirat ya. Jadi jangan sampai waktu itu terbuang percuma, kata Imam Ghazali di sini. Kenapa? Karena waktu itu ya umur kamu. Dan umur kamu itu ibaratnya kalau orang berdagang mau usaha, itu adalah modal utama, yang mana itu nanti akan menjadikan sebab engkau itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi simpelnya seperti ini. Izzul akhir itu kan fi solihil a'mal. Kebahagiaan akhirat itu kan dengan amal-amal soleh. Lah amal soleh ini baru bisa dikerjakan kalau kita kan punya waktu, punya umur hidup lah. Kalau orang mati kan sudah gak ada amal solehnya. Jadi kata Imam Ghazali, jangan sampai itu terbuang percuma. Ya kalau kembali ke pengantar yang di awal itu kan, jangan sampai 1 menit pun atau 1 detik pun waktu kita ini tidak bernilai sebagai amal soleh. Fakullu nafsin min anfasika, fakullu nafsin min anfasika jauharatun, setiap nafas ya, dari nafasmu itu jauharatun adalah permata. La qimatah, yang tidak bernilai, yang tak ternilai maksudnya. Artinya waktu itu, umur atau waktu ya, atau nafas itu adalah sesuatu ibaratnya jauharatun la qimatallaha, permata yang tidak ternilai harganya. Jadi jangan sampai terbuang percuma. Idla badda, yang tidak bisa mengganti lahu atas ya umur itu nafs. Fa'idha fatah, apabila telah pergi atau telah terlewatkan, fala auda, dan tidak akan kembali. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan waktu kalau itu sudah terlewatkan, dan itu tidak bisa diulang kembali. Jadi sekali waktu kita 1 jam seumpamanya kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, ya sudah, kita mau melakukan penyesalan tidak bisa diulang lagi dari awal. Fala takun, maka janganlah engkau menjadi kalhamkoh, seperti orang yang bodoh. Al-maghrurin, orang yang tertipu, yang bodoh, yang tertipu. Alladzina yafrahuna, yaitu orang-orang yang bahagia atau yang senang. Fi kulli yaumin, di setiap hari, bi ziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta mereka. Bi ziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta mereka, ma'a nuqsani a'marihim, sementara
umur mereka berkurang, atau ma'an nuqsani a'marihim, beserta berkurangnya umur mereka. Jadi salah satu orang yang termasuk kategori maghrurun, ya, orang tertipu itu kata Imam Ghazali, kita lanjutkan dulu. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yanqusuh. Fa ayyu khairin, maka di mana kebaikan, fi malin yazidu, di dalam harta yazidu yang bertambah, wa umrin yang kusud, dan umur yang berkurang. Kata Imam Ghazali di sini, salah satu tanda orang maghrurun, ya, yang tertipu, itu adalah alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Orang yang senang dengan bertambahnya harta sedangkan umurnya semakin berkurang. Jadi setiap hari ini kan umur kita selalu berkurang. Artinya kalau yang hanya dibanggakan hanya bertambahnya harta, jadi orang kalau berusaha, orang kalau bekerja itu kan normalnya, ya, normalnya contoh kasusnya itu kan setiap hari mendapat penghasilan, dan yang jelas secara otomatis kan hartanya semakin bertambah, kekayaannya semakin bertambah. Tapi itu jangan langsung dibanggakan. Kenapa? Karena di bertambahnya harta setiap hari itu justru di situ ada umur yang semakin berkurang, kata Imam Ghazali. Jadi kamu jangan hanya memandang sebelah mata, saya semakin sukses, saya semakin kaya, penghasilan tabungan saya semakin banyak. Jangan dulu, kata Imam Ghazali. Ada satu hal yang tidak kamu pikirkan, umur kamu semakin berkurang, kata Imam Ghazali. Maka dengan pertanyaannya di sini, ya, kata Imam Ghazali, orang kalau seperti itu, ya, fa ayyu khairin fi malin yazid wa umrin yanqusu, apa baiknya harta bertambah tapi umur berkurang? Tidak ada baiknya, kata Imam Ghazali. Nah, kalau seandainya harta bertambah, umur bertambah, itu kan enak, masuk akal. Kita senang, masuk akal. Tapi kalau harta bertambah, umur berkurang, kita hanya senang, ya dalam tanda kutip seperti yang tadi, kita hanya bersenang atas satu sudut pandang saja, itu salah, itu maghrurun, tertipu, kata Imam Ghazali. Maka ketika kita berpikir seperti itu, ini, ya, ini efek sampingnya, ya. Apa kok? Nanti follow up-nya lah. Jadi ketika orang itu benar-benar mengikuti teori berpikirnya seperti Imam Ghazali di sini, ketika penghasilannya semakin bertambah setiap hari, tapi dia tidak hanya semata-mata mensyukuri bertambahnya harta, tapi juga berpikir bahwa umur kita ini, umur saya ini juga semakin berkurang, bukan hanya harta semakin bertambah. Maka faedahnya ketika orang berpikir seperti itu, dia nanti akan berpikir agar bagaimana harta yang dia miliki, yang semakin hari itu semakin bertambah, itu akan menjadi amal soleh. Maka tidak akan sia-sia kalau seperti itu. Tapi kalau orang semakin kaya, semakin besar penghasilannya, tapi justru tidak semakin baik amal solehnya, nah di sini orang lupa kalau nuqsani a'marihim, umurnya sudah semakin berkurang. Itu faedahnya kita diajari berpikir seperti itu oleh Imam Ghazali, nanti biar agar bagaimana semua yang kita miliki, harta itu yang semakin bertambah setiap hari itu menjadi juga tambahan amal soleh kita.
Wala tafrah, maka janganlah engkau bahagia illa bi ziyadatil ilmi, kecuali dengan bertambahnya ilmu, au amalin solihin, atau amal soleh. Fa innahuma, karena sesungguhnya yang keduanya ini, ilmu dan amal soleh, rafiqaka yashabanika, rafiqaka adalah temanmu, yashabanika yang akan menemanimu fil qabri, di dalam kubur, haitsu yatakhallafu, haitsu di mana yatakhallafu akan berpisah atau meninggalkan angkah darimu, ahluka apa keluargamu, wa maluka dan hartamu, wa waladuka dan anak-anakmu, wa asdiqauka dan sahabat-sahabatmu. Jadi kata Imam Ghazali, kamu tuh jangan pernah merasa bangga kecuali bertambahnya ilmu dan amal soleh. Kenapa? Karena hanya ilmu dan amal soleh itu yang akan menjadi temanmu di dalam kubur. Di saat semua keluargamu, anak-anakmu, sahabat-sahabatmu itu akan pergi meninggalkan kamu ketika kamu sudah ada di dalam kubur. Hanya yang menarik, kata Imam Ghazali, ini di kitabnya Imam Ghazali juga, di Ayyuhal Walad kalau tidak salah, beliau menyampaikan, jika engkau ini afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'annisuhu fihi. Kamu kalau mau senang kepada sesuatu, kata Imam Ghazali, maka dambakan atau idolakan atau senangi sesuatu itu ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'annisuhu fihi, yang bisa, yang sanggup ikut masuk ke dalam kubur ketika kamu mati dan akan menjadi wa yu'annisuhu fihi, akan menjadi apa istilahnya, perantara untuk bisa menyelamatkan kamu di dalam kubur. Lah, ini terbukti ternyata seseorang yang kita damba-dambakan, bahkan seseorang yang paling sayang kepada kita, ketika kita mati, mereka tidak satupun sanggup ikut ke dalam kubur. Tidak sanggup. Makanya semuanya ya hanya nangis-nangis di atas, setelah itu pergi, selesai. Jadi Imam Ghazali menyatakan, kamu kalau mau senang kepada sesuatu, cari sesuatu yang bisa ikut ke dalam kubur ketika kamu mati. Apa fama wajadtu ila ghairi amali soleh, itu tidak aku temukan, kata Imam Ghazali, kecuali amal soleh. Lah kalau amal soleh itu tidak mau tidak akan ikut ke dalam kubur dan menyelamatkan kita di dalam kubur. Makanya di sini kamu jangan bangga kecuali bertambahnya ilmu dengan amal soleh. Kalau setiap hari kamu bertambah harta, semakin kaya, ya jadikan kekayaan itu ladang amal soleh kamu, kata Imam Ghazali. Nah itu baru top, bagus berarti. Nah, maka di sini nanti yang akan dimaksud dengan Sayyidina Utsman, izzud dunya bil mal, izzul akhirah bisolihil amal. Orang terhormat di dunia itu ya harus dengan harta. Dan orang terhormat di akhirat apabila harta itu nanti akan berbuah menjadi amal soleh kita selama di dunia. Jadi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Imam Ghazali ini sudah luar biasa semua, agar bagaimana kita memanage, mengatur diri kita ini jangan sampai satu detik pun terlewatkan waktu kita hanya untuk hal-hal yang tidak positif. Summa idza sfarrat syamsu fajtahid, Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yarfa'u wa qalbin la yasha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.